Pengantar analisis keputusan. Pada kesempatan ini kita akan bahas pengantar untuk mata kuliah analisis keputusan jurusan Teknik Industri. Mengapa perlu mengambil keputusan? Karena disadari atau tidak disadari, dalam kehidupan kita, baik pribadi, bisnis, maupun profesi, seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan solusi, dan seringkali melibatkan pengambilan keputusan. Contohnya saja, pada saat akan berangkat ke kampus, kita harus memutuskan. Ini contoh yang sederhana. Apakah akan menggunakan sepeda motor, menggunakan kendaraan roda 4, menggunakan kendaraan umum, lalu apakah akan menggunakan jalur yang biasa atau menggunakan jalur lain, misalnya untuk menghindari kemacetan. Nah, itu memerlukan keputusan yang tentunya perlu diputuskan secara cepat, supaya kita tidak berlama-lama menunggu keputusan sebelum berangkat ke kampus. Atau misalnya lagi, setelah lulus dari kuliah ini, kita harus memutuskan apakah akan mencoba berwirausaha dulu, atau misalnya bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan apa juga harus kita putuskan. Apakah di bidang perbankan, apakah perbankan syariah atau konvensional misalnya, ataukah misalnya di pabrik, apakah tekstil atau pabrik yang lainnya, atau melamar menjadi PNS, atau misalnya melanjutkan ke perguruan tinggi untuk menempuh jalur pendidikan, yang lebih tinggi, katakanlah S2. Lalu S2 jurusan apa misalnya? Apakah teknik industri, apakah manajemen, atau yang lainnya. Begitupun dalam bisnis. Kalau kita menjalankan bisnis, tentu kita seringkali dihadapkan pada pengambilan keputusan. Misalnya, suatu saat ternyata dari waktu ke waktu penjualan menurun. Nah, kita harus mengambil keputusan, mencari tahu mengapa penjualan menurun, katakanlah seperti itu. Lalu keputusannya apakah untuk mengatasi penjualan yang menurun tersebut kita harus menambah biaya promosi atau menurunkan harga, atau misalnya mengembangkan produk baru. Ya, tentu tergantung dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, munculnya permasalahan tersebut. Jadi pengambilan keputusan, ilmu mengenai pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang penting untuk kita kuasai, baik untuk kepentingan kehidupan pribadi kita maupun untuk masalah bisnis maupun profesi. Sebuah masalah adalah sebuah situasi keraguan-raguan, dan sebuah keputusan adalah proses untuk memecahkan situasi tersebut. Maksudnya, pada saat kita belum memutuskan, pada saat kita menghadapi berbagai pilihan dan kita bingung mau memilih alternatif yang mana, mau menjalankan pilihan mana, seperti tadi, apakah kita akan setelah lulus nanti akan bekerja pada perusahaan lain, atau kita akan mulai berwirausaha, atau kita akan melanjutkan sekolah. Selama kita belum mengambil keputusan, maka pilihan-pilihan tersebut menjadi bayang-bayang kita, menjadi suatu keraguan yang membayangi kita terus-menerus selama kita belum memutuskan arah yang jelas mengenai rencana kita ke depan. Nah, begitupun dalam dunia bisnis. Selama kita belum mengetahui mengapa misalnya terjadi penurunan penjualan, dan kita belum mengetahui, lalu misalnya kita sudah mengetahui berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, tapi kita belum memutuskan dengan cara apa kita memecahkan masalah tersebut, maka artinya dalam hal ini kita masih ragu-ragu, kita masih belum mengambil suatu pilihan yang pasti. Nah, setelah kita
melakukan pilihan yang pasti dengan cara yang meyakinkan, maka dan sendirinya keraguan tersebut akan berkurang, akan hilang, bahkan hilang gitu ya. Keputusan versus perubahan. Jadi setiap orang akan selalu dituntut untuk membuat keputusan, terutama ya antara lain karena memberi respon terhadap perubahan atau memprakarsai perubahan. Misalnya saja suatu produsen handphone harus merespon terhadap perubahan, misalnya perkembangan teknologi menyangkut kecepatan prosesor yang baru atau teknologi mengenai munculnya memori yang bisa digunakan oleh handphone yang lebih besar. Apakah kita memprakarsai perubahan, misalnya kita mendahului pesaing kita untuk menjadi pionir dalam menerapkan teknologi tersebut, atau kita menunggu merespon terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pesaing, karena pesaing kita sudah misalnya meningkatkan mengeluarkan handphone dengan memori yang lebih besar, maka kita mengikutinya supaya kita tidak ditinggalkan oleh konsumen, misalnya seperti itu. Atau kita yang memprakarsai perubahan, misalnya. Atau misalnya mengenai kecanggihan kameranya. Misalnya telah berkembang teknologi kamera yang lebih canggih untuk sebuah handphone, maka kita apakah akan menunggu perusahaan lain menerapkan teknologi tersebut, atau justru kita memprakarsai perubahan, bahkan lebih jauh lagi kita yang melakukan riset, pengembangan produk baru, mendahului dari perusahaan-perusahaan lain yang sama. Atau bisa juga perubahan yang dipicu oleh adanya perubahan perilaku konsumen. Misalnya konsumen karena ada kemunculan teknologi, maka konsumen lebih suka berbelanja secara online, misalnya. Kan lebih suka, ada pergeseran konsumen dari berbelanja secara offline menjadi banyak juga orang yang berbelanja secara online. Selain masih ada juga orang-orang yang belanja secara offline. Nah, misalnya menghadapi hal itu, apakah kita akan memprakarsai menjual produk kita secara online, atau kita menunggu para kompetitor kita melakukan penjualan secara online baru kita mengikuti mereka. Jadi di sini siapa yang leader, siapa yang follower. Apakah kita proaktif atau reaktif. Kapan kita harus membuat keputusan? Keputusan perlu kita buat jika ada dua atau lebih hasil yang mungkin terjadi. Atau ada dua pilihan, dan kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi hasil yang berbeda. Maka jika
tidak ada atau jika hasilnya sama saja, maka ya kita sama saja, kita tidak perlu memilih. Artinya kita memilih yang manapun toh hasilnya akan sama saja, seperti itu. Yang kedua, ada nilai atau tingkatan kepentingan yang melekat pada hasil tersebut. Jika tidak ada satupun yang berarti, maka tidak benar-benar ada pilihan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, ada variasi pada keefektifan hasil akhir dan seberapa jauh kita menginginkannya. Jadi, dalam membuat keputusan, kita harus tahu dari masing-masing pilihan tersebut apa kemungkinan hasil yang terjadi jika kita memilih pilihan A atau memilih. Begitupun jika kita memilih pilihan B atau pilihan C dan seterusnya. Lalu dari pilihan-pilihan tersebut, dari hasil untuk pilihan-pilihan tersebut, mana yang memiliki tingkat kepentingan yang paling besar buat kita, yang paling berarti buat kita. Nah, ini nantinya yang akan kita jabarkan melalui kriteria pemilihan alternatif. Lalu ada variasi pada keefektifan hasil akhir dan seberapa jauh kita menginginkannya. Tentu dari berbagai pilihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang berbeda terhadap kriteria tertentu. Misalnya, kalau kita menggunakan kriteria katakanlah profitabilitas ya dari pilihan bisnis katakanlah, maka kita harus menghitung. Katakanlah ada 3 pilihan bisnis, maka kita harus menghitung jika kriteria kita adalah profitabilitas, maka kita harus menghitung dari ketiga alternatif tersebut mana yang paling memberikan nilai profit yang paling besar misalnya. Atau kalau kriterianya tingkat pengembalian, mana yang memberikan tingkat pengembalian yang paling cepat, seperti itu. Jadi ini gitu ya, kapan kita harus buat keputusan. Pertama, jika ada 2 atau lebih hasil yang mungkin terjadi dari pilihan-pilihan kita, lalu ada nilai atau tingkat kepentingan yang melekat pada hasil tersebut. Jadi hasil tersebut ada nilai yang benar-benar bermanfaat buat kita, yang benar-benar menjadi tujuan yang kita kejar. Yang ketiga, dari pilihan-pilihan tersebut ada variasi pada efektivitas hasil akhirnya sesuai dengan kriteria yang kita gunakan. Jadi pengambilan keputusan merupakan penentuan pilihan di antara alternatif yang ada. Jadi intinya atau singkatnya, sederhananya, mengambil keputusan adalah memilih alternatif. Tentunya tidak serta-merta kalau kita punya masalah, kita punya alternatif. Menentukan alternatif merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Ya. Tapi intinya memang pengambilan keputusan adalah memilih dari alternatif yang ada. Kalau kita lihat ke depannya lagi, tentu pilihan itu muncul karena adanya masalah, gitu ya. Ada masalah, lalu masalah itu adalah perbedaan apa yang kita inginkan dengan kenyataan yang ada, antara target dengan capaian yang terjadi. Ternyata capaiannya tidak sesuai dengan target, itulah masalah. Lalu untuk mencapai target, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita berpikir menentukan
berbagai langkah, ya, berbagai pilihan-pilihan langkah. Nah, pilihan-pilihan langkah untuk mencapai target tersebut itu yang dinamakan alternatif. Nah, setelah alternatifnya ada, lalu dengan pengambilan keputusan kita memilih di antara alternatif yang ada mana yang sebaiknya kita pilih. Nah, cuman masalahnya dalam memilih alternatif-alternatif yang ada itu seringkali dalam kondisi yang tidak pasti. Kenapa? Karena mengambil keputusan adalah pengambilan keputusan merupakan pengambilan atau merupakan suatu proses memutuskan sesuatu yang sebetulnya berdampak pada masa yang akan datang. Katakanlah kalau kita memulai suatu usaha, tentu usaha tersebut hasil dari usaha tersebut akan terlihat beberapa waktu setelah kita mendirikan usaha. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Nah, sementara masa yang akan datang kita tidak tahu. Atau misalnya suatu perusahaan yang menjual suatu produk A dan ternyata permintaannya selama ini meningkat terus sehingga kapasitas yang ada tidak memenuhi permintaan tersebut, maka perusahaan apakah akan memutuskan untuk menambah kapasitas atau misalnya cukup dengan menambah jumlah pekerja atau shift kerja atau misalnya dengan outsourcing sebagian. Nah, itu pilihan-pilihannya. Lalu dalam menambah kapasitas, berapa besar kapasitas yang akan kita bangun. Nah, untuk memutuskan itu tentu kita harus berpikir ke depan apakah permintaan untuk produk tersebut akan terus bertambah. Seberapa besar pertambahannya, tentu banyak faktor yang menentukan. Pertama misalnya selera konsumen, yang kedua kondisi ekonomi misalnya, yang ketiga misalnya adanya produk substitusi, atau misalnya adanya produk-produk impor dan yang menjual, yang masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Nah, itu kan suatu hal yang tidak pasti. Nah, jadi dalam membuat keputusan kita seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Tapi meskipun demikian, tetap kita harus membuat keputusan. Karena selama kita belum membuat keputusan, maka kita akan senantiasa berada dalam keraguan-raguan. Di antara alternatif pilihan juga memiliki konsekuensi risiko masing-masing. Tingkat risikonya berbeda-beda. Misalnya membangun pabrik baru atau meningkatkan kapasitas dan membangun pabrik baru tentunya memiliki risiko yang besar. Kenapa? Karena dibandingkan dengan misalnya menambah pekerja atau melakukan proses outsourcing. Karena apa? Karena membangun pabrik baru tentu kita harus menanamkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan pabrik baru tersebut. Nah, jika ternyata situasinya berubah dan kurang menguntungkan, maka investasi yang telah kita tanamkan bisa menjadi kerugian buat perusahaan. Misalnya perusahaan tidak bisa mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan sehingga tidak bisa mengembalikan modal baik itu kepada pemegang saham maupun kepada perbankan, katakanlah seperti itu. Jadi di antara alternatif pilihan memiliki konsekuensi risiko masing-masing. Lain halnya misalnya kalau kita hanya melakukan outsourcing katakanlah, ya risikonya lebih kecil karena kalaupun ternyata permintaan menurun pada masa yang akan datang, ya kita tinggal mengurangi outsourcing kita. Jadi kita tidak melakukan lagi outsourcing dan tidak rugi terlalu banyak. Tapi mungkin
Masalahnya kalau outsourcing ya ada opportunity cost. Opportunity cost artinya peluang untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Tentu kalau kita membangun pabrik sendiri, maka kita punya potensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan outsourcing. Karena outsourcing tentunya perusahaan yang kita outsource juga mereka membutuhkan keuntungan, sehingga keuntungan jangka pendek yang kita peroleh mungkin lebih kecil. Tapi di sisi lain tingkat risikonya semakin lebih kecil daripada kita membangun pabrik baru, katakanlah seperti itu. Jadi itulah pilihan-pilihannya. Di antara pilihan itu masing-masing memiliki konsekuensi atau memiliki risiko masing-masing, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pengambilan keputusan seringkali berhubungan dengan sasaran, tujuan, dan outcome tertentu. Ya, tentunya dalam mengambil keputusan kita harus mengacu pada apa sasaran perusahaan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan outcome yang kita harapkan pada masa yang akan datang, sehingga keputusan yang kita ambil tetap sejalan dengan sesuai dengan arah perusahaan yang telah kita tentukan, telah ditentukan sebelumnya. Jadi bahkan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menentukan kriteria dalam memilih alternatif dalam mengambil keputusan. Jadi saya tegaskan lagi bahwa pengambilan keputusan merupakan memilih di antara alternatif yang ada dalam kondisi yang tidak pasti karena menyangkut masa depan yang tidak bisa kita prediksi secara pasti 100%. Lalu di antara alternatif pilihan juga masing-masing memiliki konsekuensi, risiko masing-masing, maupun memiliki benefit yang berbeda, keuntungan yang berbeda di antara berbagai alternatif yang ada. Dan biasanya semakin besar risikonya, maka atau sesuatu pilihan yang menjanjikan keuntungan lebih besar, biasanya juga risikonya juga lebih besar. Lalu pengambilan keputusan seringkali dihubungkan dengan sasaran, tujuan dan outcome tertentu. Baik itu sasaran dan tujuan pribadi maupun tujuan dan sasaran perusahaan. Contoh kasus, karena tingkat penjualan produk yang sedang diproduksi saat ini selalu menurun dari waktu ke waktu, maka perusahaan bermaksud melakukan pengembangan produk baru berdasarkan hasil riset pasar yang telah dilakukan. Jadi, suatu perusahaan karena melihat data-data berapa bulan yang lalu atau bahkan berapa tahun mungkin, ternyata penjualannya selalu menurun. Maka, di sini perusahaan bermaksud melakukan pengembangan produk berdasarkan hasil riset pasar yang telah dilakukan. Ini salah satu alternatif keputusan sebetulnya. Ini salah satu alternatif, bukan satu-satunya alternatif untuk mengatasi tingkat penjualan produk yang selalu menurun. Ya mungkin setelah diteliti ternyata masalahnya bukan hanya masalah harga, bukan masalah promosi, misalnya karena selera konsumen yang berubah atau karena adanya produk yang ditawarkan pesaing yang lebih menarik, maka dalam hal ini perusahaan bermaksud melakukan pengembangan produk baru berdasarkan hasil riset pasar yang telah dilakukan. Nah, dalam hal ini kita ada beberapa masalah yang akan dihadapi. Pertama, ini yang berkaitan dengan ketidakpastian, ya.
Pertama, total biaya pengembangan produk juga tidak pasti. Itu kan bisa kita hitung di atas kertas, tapi itu tidak menjamin bahwa apa yang kita hitung itu akan sesuai pada kenyataannya. Lalu biaya produksi ke depan tidak pasti, tergantung dari misalnya kondisi ekonomi, lalu jumlah supplier ya, jumlah pasokan yang ada, lalu pasar produk juga tidak pasti, pasar produk baru, apalagi produk baru karena kita belum tahu misalnya bagaimana kondisi pasar dan persaingan yang terjadi. Lalu harga jual produk dan produk pesaing juga tidak pasti, dan profitnya juga tidak pasti. Nah, jadi di sini dari suatu alternatif keputusan sebetulnya mengandung berbagai ketidakpastian. Meskipun ya bukan berarti kita harus diam, tapi kita harus mendekati dengan berbagai pendekatan. Tapi bukan berarti pendekatan-pendekatan, perhitungan-perhitungan yang kita lakukan itu akan mengeliminir seluruh ketidakpastian yang ada. Minimal menguranginya. Tapi tidak akan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang melekat pada pilihan yang kita tentukan. Jadi pengambil keputusan itu dihadapkan pada situasi pertama ketidakpastian tadi ya, seperti dicontohkan tadi. Kemungkinan penggunaan hasil tidak pasti, informasi bahkan bisa jadi samar-samar, misalnya mengenai pangsa pasar atau mengenai selera pasar. Kita kan belum tahu persis, apalagi untuk produk baru. Lalu apakah misalnya akan muncul produk baru, atau akan muncul pesaing baru, atau akan muncul produk dari impor misalnya, atau akankah muncul produk substitusi misalnya. Kita tidak tahu. Jadi ini ketidakpastian itu akan tetap melekat dalam setiap pengambilan keputusan. Karena informasi samar-samar atau tidak lengkap atau memang tidak tersedia. Jadi informasinya tidak tersedia atau tidak lengkap, atau tersedia tapi tingkat kepastiannya misalnya hanya sekian persen, seperti itu. Lalu kompleksitas ya, complexity. Banyak sekali faktor-faktor dan alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Banyak diantara juga yang secara independen mempengaruhi yang lainnya. Jadi dalam misalnya katakanlah kita akan mengembangkan produk baru, bahkan dengan membangun pabrik baru untuk mengembangkan produk tersebut. Nah itu banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama pasar ya, selera pasar. Yang kedua potensi pasar, seberapa besar sih pasar dapat menyerap. Itu kan banyak dipertimbangkan. Lalu apakah ada kemungkinan kompetitor baru masuk misalnya? Atau apakah ada kemungkinan produk yang sejenis masuk dari luar negeri, produk impor yang sejenis? Atau apakah ada kemungkinan adanya produk substitusi yang bisa muncul dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang dengan nilai yang lebih baik? Atau misalnya apakah bahan baku tersedia dalam jumlah yang banyak dan terjamin sampai beberapa tahun ke depan dengan harga yang tidak begitu berubah, misalnya tidak terlalu, kenaikannya tidak terlalu signifikan, misalnya seperti itu. Apakah misalnya kondisi ekonomi akan tetap tumbuh dan berkembang atau akan terjadi resesi? Karena kondisi ekonomi tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Daya beli tentu berpengaruh terhadap
jumlah produk yang dibeli oleh konsumen kita. Jadi masalahnya cukup kompleks. Belum lagi misalnya mengenai peraturan pemerintah, apakah akan mendukung mengenai baik tentang pajak, baik tentang lingkungan hidup, atau mengenai ekspor impor dan lain-lain. Lalu berbagai tujuan yang saling bertentangan. Nah, pengambil keputusan memiliki sasaran dan tujuan, goal dan objektif. Nah, banyak sasaran dan tujuan ini bertentangan secara alamiah. Misalnya, mungkin di antara dalam perusahaan katakanlah, untuk mengembangkan produk baru sasarannya apa? Apakah mungkin ada sebagian yang sasarannya menentukan maksimasi profit jangka pendek, atau sasarannya misalnya pertumbuhan penjualan jangka panjang misalnya, atau mungkin sasarannya menaikkan citra perusahaan. Nah, setiap sasaran tersebut yang berbeda-beda tersebut tentu akan mempengaruhi bagaimana cara kita memilih dari alternatif-alternatif yang ada. Karena sasaran-sasaran yang berbeda akan melahirkan kriteria yang berbeda. Memberikan atau akan memunculkan tolok ukur yang berbeda dalam pengambilan, dalam menentukan alternatif pilihan yang ada. Jadi yang akan dihadapi pada para pengambil keputusan adalah pertama uncertainty, ketidakpastian, yang kedua kompleksitas, banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan, jadi sudah tidak pasti ya. Lalu kompleks, banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan, dan kadang-kadang tujuan atau sasarannya, terutama kalau pengambilan keputusan diambil dalam suatu kelompok, tujuan dan sasaran dari tiap-tiap orang atau tiap-tiap bagian dalam perusahaan atau dalam kelompok kita, dalam tim kita itu berbeda-beda. Nah, ini tambah rumit lagi. Nah, walau bagaimanapun pengambilan keputusan harus bisa mensistematiskan proses pengambilan keputusan sehingga tetap rasional meskipun dalam kondisi yang tadi, kondisi ketidakpastian, kondisi kompleksitas, dan kondisi objektif yang berbeda-beda. Nah, kita harus mencoba mensistematiskan sehingga pengambilan keputusan tetap bisa diambil secara rasional, secara logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, bagaimana mengantisipasi ketidakpastian. Ketidakpastian, contoh di sini, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh situasi ekonomi. Situasi ekonomi untuk menambah keyakinan pengambil keputusan, tentu kita coba membuat skenario kemungkinan terjadinya situasi ekonomi. Dalam hal ini, mungkin saja ekonomi katakanlah 5 tahun ke depan ini akan berkembang sangat pesat, boom di sini, atau stabil, tetap seperti saat ini, beberapa tahun ke depan tidak akan berubah. Kalau ini akan tumbuh secara signifikan, boom ini, atau resesi. Resesi itu artinya pertumbuhannya sedikit, bahkan stagnan gitu ya, ini resesi. Jadi tidak ada pertumbuhan. Bahkan mungkin negatif, sesaja negatif. Nah, itu kondisi yang sebetulnya kondisi perekonomian kalau negatif itu sangat mengkhawatirkan, karena kalau kondisi negatif maka artinya apa? Artinya banyak pabrik yang tutup ya, pabrik yang melakukan PHK. Akibatnya apa? Jumlah tenaga kerja berkurang, jumlah income masyarakat berkurang, sehingga daya beli berkurang. Akibatnya juga
makanya daya beli berkurang, maka penjualan produk kita juga akan berkurang. Oke. Nah, jadi untuk mengantisipasi ketidakpastian, maka kita harus mencoba melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Karena kita antisipasi jika boom akan bagaimana, jika stabil bagaimana, jika resesi bagaimana. Lalu katakanlah keputusan kita ada tiga pengambilan keputusan di sini, terutama keputusan yang menyangkut pengeluaran dalam hal ini katakanlah investasi. Katakanlah apakah kita akan membangun pabrik baru yang dengan investasi yang tinggi, investasi yang besar, atau investasi menengah maupun investasi yang rendah. Nah, selanjutnya pada tabel ini kita mengisi jika ekonomi tinggi tentu hasilnya, hasil keputusannya tentu akan berbeda. Jika situasi ekonomi meningkat secara signifikan, meningkat secara pesat, jika kita investasi besar, maka itu akan menguntungkan perusahaan. Karena apa? Karena pada situasi ekonomi yang meningkat, maka daya serap masyarakat terhadap produk yang kita jual juga akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi atau memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga pengeluaran yang tinggi ini akan memiliki nilai keuntungan yang paling maksimal untuk situasi ekonomi boom, gitu ya, situasi ekonomi yang meningkat secara pesat. Lalu, jika pengeluaran kita rendah, katakanlah kita ambil ekstrimnya saja, rendah artinya pabrik yang kita bangun kapasitasnya terbatas, maka kondisi ekonomi yang signifikan tersebut yang melahirkan permintaan yang bisa menyebabkan permintaan akan produk kita semakin besar, tapi kapasitas produksi kita terbatas sehingga kita kehilangan kesempatan. Sehingga keuntungan yang kita peroleh tidak sebesar dengan keputusan pengeluaran tinggi P1 ini. Jadi P3 tentu akan lebih kecil dari P1. Nah, lalu jika kondisinya stabil tentu akan berbeda lagi. Kondisinya stabil, maka misalnya investasi yang tinggi itu ya mungkin sebagian ada idle capacity, kapasitas yang tidak terpakai. Karena apa? Karena ternyata ekonomi tidak berkembang secara signifikan sehingga pertumbuhan permintaannya juga tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan permintaan dari produk kita juga tidak terlalu signifikan. Nah, sehingga keputusan kita membangun pabrik yang besar itu ternyata tidak terpakai, kapasitasnya tidak terpakai semua karena tingkat produksi yang kita lakukan juga tidak, peningkatannya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena misalnya dari daya serap produk oleh masyarakatnya juga tidak sebesar seperti apa yang kita perkirakan atau tidak sesuai dengan rencana kapasitas yang tinggi ini. Lalu mungkin yang medium nih, ya kalau medium ya mungkin di sini cukup optimalnya mungkin di sini gitu ya, di P5 ini. Karena di sini pengeluaran kita tidak investasi kita tidak terlalu besar, kapasitas yang kita munculkan juga tidak terlalu besar gitu. Sehingga ya mungkin kondisi ini jika stabil ya. Lalu pada saat resesi ya mungkin pengeluaran rendah yang memiliki nilai yang paling optimal gitu ya. Karena apa? Karena justru jika kita telah memutuskan pengeluaran investasi yang besar ternyata resesi. Kalau resesi berarti jangankan kita bisa menambah produksi, bahkan tingkat produksi pun kita turunkan. Jangankan kita bisa menggunakan kapasitas pabrik yang baru, bahkan pabrik yang lama pun kapasitasnya tidak terpakai semua karena bahkan kita harus mengurangi jumlah karyawan, mengurangi jam kerja, mesin dan seterusnya. Nah, jika kita petakan seperti ini maka permasalahannya agak
lebih jelas gitu ya. Meskipun ya tetap ada ketidakpastian karena kita tidak pasti berapa besar kemungkinan terjadinya situasi ekonomi yang stabil, resesi atau boom. Tapi minimal kita sudah punya gambaran yang jelas. Dan mungkin kita tinggal menanyakan kepada ahli ekonomi atau kepada hasil studi dari lembaga-lembaga ekonomi internasional maupun nasional seperti Bank Dunia dan lain-lain. Berapa besar kemungkinan misal katakanlah Indonesia akan mengalami resesi, berapa besar kemungkinan akan terjadi kenaikan ekonomi secara signifikan, dan berapa besar bahwa ekonominya akan tetap katakanlah tumbuh seperti saat ini. Meskipun ya hasil prediksi para ahli pun tidak bisa dipercaya 100%, tidak akan akurat 100%. Tapi setidaknya dengan hal ini kita sudah mengantisipasi berbagai konsekuensi dari keputusan yang akan yang bisa kita pilih. Berbagai konsekuensi dari katakanlah di sini ada 3 alternatif. Ini artinya ada 3 alternatif ya. Ada 3 alternatif yang masing-masing alternatif memiliki efektivitas yang berbeda pada situasi yang berbeda. Gitu ya. Keputusan pengeluaran tinggi memiliki efektivitas yang berbeda jika situasinya berbeda. Pada saat situasi boom dia paling efektif, tapi pada saat situasi resesi maka dia akan yang paling tidak efektif, yang paling merugikan. Bahkan bisa membuat perusahaan rugi ya, seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis keputusan. Suatu keputusan adalah sebuah komitmen terhadap suatu arah tindakan tertentu yang tidak dapat dibatalkan. Ya, terutama untuk seperti tadi, kita sudah membangun pabrik gitu ya, baru, ya itu tidak bisa dibatalkan. Misalnya, kita sudah investasi, kalaupun dibatalkan ya akan terjadi kerugian. Atau misalnya kita telah mengambil jurusan, ternyata pada saat mau lulus kita merasa, wah salah ya, kenapa saya tidak mengambil jurusan yang lain katakanlah. Yaitu kita sudah komitmen, sudah menghabiskan waktu di sana, misalnya sudah mengeluarkan biaya dan seterusnya, yaitu keputusan kita tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ya kalaupun dibatalkan ya tentu ada kerugian, minimal kerugian waktu, kerugian biaya dan seterusnya. Jadi suatu keputusan merupakan suatu komitmen terhadap suatu arah tindakan tertentu yang tidak dapat dibatalkan karena sudah mengalokasikan sumber-sumber daya yang bernilai. Yang terutama jika kita mengalokasikan sumber-sumber daya yang bernilai. Sumber daya yang bernilai tidak hanya berupa moneter, uang misalnya, tapi juga termasuk waktu, waktu, konsentrasi dan seterusnya. Sebuah keputusan mungkin memiliki beberapa atau seluruh karakteristik berikut. Ada keputusan yang memberikan dampak signifikan yang panjang atau awet, ada juga yang tidak ya, tergantung keputusannya. Misalnya kalau memutuskan apakah kita ke kampus akan menggunakan kendaraan umum atau sepeda motor misalnya. Lalu ternyata kita memutuskan menggunakan kendaraan umum, ternyata macet, kita kesiangan. Ya dampaknya ya tidak terlalu signifikan selama kita misalnya belum banyak alfa ya. Kalau sudah banyak alfa bisa signifikan juga karena apa? Karena misalnya kita jadi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester katakanlah seperti itu. Tapi ya lalu berbeda juga dengan yang lain, misalnya tadi investasi gitu ya. Investasi jangka panjang dengan nilai yang besar, maka ya itu memberikan dampak yang signifikan dan jangka panjang. Karena kita sudah mengurus izin, sudah bebaskan lahan, sudah membangun pabrik dan seterusnya. Lalu pengambil keputusan memiliki banyak alternatif untuk dipilih. Sebelum memutuskan,
tentu memiliki beberapa alternatif, minimal 2 alternatif itu ya. Kalau tidak ada alternatif berarti tidak perlu ada keputusan karena pilihannya cuma satu, tidak ada yang perlu diputuskan. Jadi keputusan itu diambil jika ada alternatif lebih dari jika ada pilihan lebih dari satu. Dapat mempengaruhi orang lain dan juga pengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan harus perhatikan juga dampaknya kepada siapa saja. Selain berapa besar dampaknya, juga siapa yang terkena dampak dari pengambilan keputusan kita. Untuk pabrik tentunya yang terkena dampak bisa karyawan lain, misalnya bisa pemasok juga, bisa para pihak lain, pemegang saham. Dan pemegang saham juga tentu kalau merasa kecewa ya mungkin akan ya berdampak juga ke kita ya, karena misalnya ya karena kecewa maka kita tidak dipercaya lagi untuk menjalankan usaha dari para pemegang saham tersebut. Konsekuensinya boleh jadi tidak pasti. Jadi konsekuensinya boleh jadi tidak pasti karena itu tadi, karena masa depan kita tidak bisa meramalkan masa depan secara pasti 100%, karena keputusan saat ini itu biasanya memiliki dampak yang panjang tadi ya, di poin atas tadi memiliki dampak yang cukup panjang. Nah, sementara untuk masa yang akan datang kita tidak bisa memprediksi secara pasti. Lalu memberikan nilai-nilai yang multidimensi. Nilai-nilainya multidimensi. Jadi bisa tidak hanya dimensi katakanlah masalah keuangan saja, tapi mungkin masalah-masalah yang menyangkut masalah lain. Meskipun untuk perusahaan bisa masalahnya dimensi keuangan, bisa dimensi image perusahaan, bisa misalnya pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan pasar misalnya, seperti itu. Keputusan juga bisa dibedakan antara keputusan yang dapat diprogramkan dan yang tidak dapat diprogramkan. Nah, jadi keputusan yang diprogramkan adalah keputusan yang merupakan pengulangan dan bersifat rutin. Nah, suatu keputusan yang dapat diprogramkan jika tersedia data yang memadai. Ya, suatu keputusan dapat diprogramkan jika datanya memadai, sehingga kita bisa membuat program pengambilan keputusan yang akurat, lalu suasananya cukup stabil, dan tersedia atau dapat dibuat kebijakan atau prosedur pengambilan keputusan yang pasti. Lalu keputusan yang tidak dapat diprogramkan adalah keputusan yang dalam suasana yang selalu berubah, proses pengambilan keputusan tidak terstruktur, dan kejadiannya tidak dapat diramalkan tergantung munculnya permasalahan atau peluang yang dihadapi. Contoh yang sederhana misalnya, mengambil keputusan mengenai kapan kita harus memesan barang, seperti itu. Ya, tentu bisa dihitung dengan teori persediaan, teori analisis persediaan. Di sana misalnya kita bisa menghitung economic order quantity. Jadi pada saat quantity persediaan berapa, kita harus memesan persediaan baru. Terus mulai memesan persediaan baru. Ya, ini bisa diprogramkan. Keputusan seperti ini bisa diprogramkan. Tapi selama suasananya cukup stabil, ya prosedur bisa dibuat ya. Nah, tapi jika suasananya tidak stabil, misalnya tingkat penjualan berubah-ubah, nah, otomatis kita tidak bisa menghitung secara akurat, nah, sehingga tidak bisa diprogramkan secara otomatis. Tetap harus ada judgement, harus ada kebijakan yang tidak bisa diprogram begitu saja. Harus melihat situasi yang ada. Misalnya kalau kondisinya stabil dari waktu ke waktu, tingkat penjualan tidak berubah misalnya.
lalu karakteristik suppliernya sama, misalnya respon mereka terhadap pesanan kita, timingnya sama, jumlahnya juga sesuai dengan yang kita minta, maka ya kita bisa memprogramkan keputusan tersebut. Tapi jika ternyata respon supplier timingnya beda-beda, kadang supplier mengirim sejak kita telepon untuk minta dikirim barang, kadang sehari sudah sampai, kadang 5 hari, kadang 10 hari. Nah, itu kan suatu faktor ketidakpastian yang tidak bisa diprogram begitu saja. Atau misalnya tingkat penjualannya berubah-ubah. Kadang seminggu laku 100 buah, kadang 50 buah, kadang 300 buah. Itu sangat variatif. Itu sehingga tidak bisa diprogramkan begitu saja. Ya, meskipun untuk keputusan yang sifatnya sangat teknis seperti itu, apalagi untuk keputusan yang sifatnya strategis, yaitu tidak bisa diprogramkan. Seperti tadi, keputusan investasi yaitu tidak bisa diprogramkan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkannya cukup besar dan cukup kompleks, dan ini merupakan suatu keputusan yang rutin. Jadi bahkan untuk suatu keputusan yang sifatnya rutin seperti masalah persediaan barang, kapan harus pesan persediaan baru, jika kondisinya tetap bisa diprediksi, datanya sudah ada dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka kita bisa memprogramkan keputusan tersebut. Tapi ternyata jika kondisinya tidak pasti, maka kita tidak bisa membuat keputusan yang teknis tersebut menjadi keputusan yang bisa diprogramkan. Nah, berikut ini bukanlah sebuah keputusan. Misalnya, menyesal tidak membeli produk tertentu karena harganya naik. Nah, menyesal itu bukan keputusan. Menyesal itu adalah respon kita. Khawatir akan nilai akhir mata pelajaran tertentu, ya khawatir itu bukan keputusan. Tapi khawatir ini bisa melahirkan suatu alternatif. Karena khawatir, maka kita punya pilihan bagaimana. Khawatir nilai akhir mata pelajaran itu, maka kita punya pilihan, misalnya meningkatkan jumlah belajar dari 1 jam sehari menjadi 2 jam sehari, atau kita mengambil kursus seperti itu, atau membeli buku-buku misalnya. Nah, itu pilihan alternatif, pilihan pengambilan keputusan. Tapi rasa khawatirnya sendiri itu ya bukan keputusan. Proses dan analisis keputusan berkisar pada 3 unsur. Pertama, permasalahan. Permasalahan tentu dipicu dengan adanya berbagai hal, ya. Berbagai hal, misalnya adanya ketidaksesuaian antara yang kita harapkan dengan yang terjadi. Itu permasalahan. Atau permasalahan bisa juga dipicu karena adanya suatu peluang. Ada suatu peluang dan kita ingin memanfaatkan peluang tersebut. Nah, maka bagaimana cara memanfaatkan peluang tersebut, itu suatu permasalahan sendiri. Untuk memanfaatkan peluang tersebut tentu kita ada beberapa pilihan, sehingga dengan sendirinya muncul pilihan-pilihan yang perlu proses pengambilan keputusan, karena kita harus memilih salah satu dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, itulah suatu proses pengambilan keputusan. Selama kita tidak memilih, tentu kita akan selalu berada dalam keraguan-raguan. Lalu kerangka konseptual. Jadi ada kerangka konseptual, bagaimana kita mensistematiskan permasalahan yang ada, kita cari penyebabnya apa, lalu kita cari bagaimana alternatif tindakan untuk pilihan-pilihan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pilihan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu tentunya yang namanya pilihan lebih dari satu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita menilai pilihan-pilihan tersebut. Nah, menilai pilihan-pilihan tersebut, mana yang lebih baik. Tentunya harus ada alat ukurnya. Nah, alat ukur itulah yang disebut kriteria. Lalu bagaimana menilai efektivitas dari setiap pilihan terhadap kriteria yang ada. Nah, itu perlu teknik dan metode.
Jadi proses dan analisis keputusan bergerak pada 3 unsur tadi. Permasalahan, kita harus define the problem secara jelas, lalu kerangka konseptualnya seperti apa, desain, di sini ada proses desain, lalu teknik dan metode untuk menentukan pilihan. Jadi analisis keputusan meliputi kerangka konseptual dan sekumpulan teknik atau metode yang bermanfaat dalam menghadapi permasalahan yang rumit. Pendekatan dalam pengambilan keputusan bisa berdasarkan perilaku pengambilan keputusan. Itu terdapat 2 pendekatan. Pendekatan normatif atau preskriptif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif atau preskriptif berhubungan dengan seberapa rasional keputusan harus dibuat. Hal ini menyangkut tindakan-tindakan yang optimal, rasionalitas, model ekonomi, dan ketepatan matematis. Nah, itu pendekatan normatif. Ya, biasanya diukur berdasarkan kriteria, lalu di antara pilihan tersebut mana yang optimal menurut kriteria tersebut, mana yang menghasilkan nilai yang maksimal menurut kriteria tersebut. Kalau menyangkut cost misalnya, pilihan mana yang memiliki cost yang rendah. Kalau menyangkut profit, maka pilihan mana yang memiliki profitabilitas yang paling besar. Katakanlah diukur dengan net present value atau internal rate of return, atau misalnya keuntungan bersih atau return on investment dan seterusnya. Itu pendekatan normatif atau preskriptif. Nah, ada juga pendekatan deskriptif. Jadi kita melihat perilaku. Kita melihat bagaimana pada kenyataannya manusia atau orang-orang lain membuat keputusan. Bagaimana orang-orang yang sukses dalam bidang tersebut membuat keputusan dalam menghadapi permasalahan yang sama dengan kita. Atau bagaimana pada umumnya orang mengambil keputusan. Tidak secara teknis, tapi ini menyangkut model psikologis. Jadi menjelaskan perilaku manusia dan memprediksi perilaku manusia dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan proses pengambilan keputusan. Lalu berdasarkan cara pandang terhadap objek, pendekatan dalam pengambilan keputusan bisa dibedakan menjadi 2 pendekatan. Pendekatan deduksi dan pendekatan sistem. Pendekatan deduksi adalah pengamatan terhadap seluk-beluk bekerjanya bagian-bagian dari masalah. Itu deduksi. Jadi kita melihat bagian-bagiannya permasalahan, kita pecah gitu ya, supaya lebih jelas, lebih fokus. Sedangkan sintesis adalah menjadi penjelasan bagi keseluruhan masalah. Lalu pendekatan sistem adalah mengamati objek sebagai sistem keseluruhan dengan memeriksanya dari perspektif yang umum dan menyeluruh, lebih holistik pendekatan sistem. Jadi biasanya dengan asumsi bahwa perusahaan atau masyarakat kita ini hidup dalam suatu sistem yang terbuka. Jadi selain dipengaruhi oleh bagian atau subsistem, juga dipengaruhi oleh lingkungan. Cara menilai baik buruknya keputusan. A. Berdasarkan hasil atau pragmatis ya dalam hal ini, yaitu keputusan baik jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi biasanya orang menilai baik buruknya keputusan itu berdasarkan hasilnya. Itu sifat yang pragmatis. Misalnya seseorang dikatakan baik jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi yang diukur output dari keputusan. Jadi dinilai sini apa hasil yang diperoleh perusahaan dan apakah menguntungkan. Yaitu tidak peduli prosesnya seperti apa. Misalnya prosesnya hanya menduga-duga saja, atau meskipun tidak sistematis tapi hasilnya baik, ya itu dinilai baik.
Lalu berdasarkan proses. Nah, di sini prosedural. Meskipun hasilnya tidak menguntungkan, tidak baik, tapi kalau keputusan tersebut sudah diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah normatif yang logik, maka keputusan tersebut tetap dianggap baik meskipun hasilnya tidak menguntungkan buat perusahaan ataupun lembaga. Nah, ini biasanya untuk lembaga pemerintah ya, lembaga pemerintah atau BUMN misalnya. Ya biasanya dinilai tidak hanya berdasarkan outputnya saja, apalagi jika ada masalahnya terjadi kerugian di suatu BUMN atau kerugian di pengambilan keputusan di pemerintahan. Yang dinilai tidak hanya outputnya saja, tapi dinilai apakah prosesnya sudah dilakukan dengan benar, apakah tidak ada proses spekulasi, apalagi ada proses KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di sana. Jadi prosedurnya, ada prosedur yang menyimpang, prosedur yang aneh, apakah prosedurnya sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh lembaga atau pemerintah misalnya. Maka meskipun hasilnya kurang menguntungkan, tetap yang baik selama prosedurnya mengikuti norma-norma yang berlaku, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi keputusan yang baik versus hasil yang baik. Jadi harus dibedakan antara sebuah keputusan yang baik dengan sebuah hasil yang baik. Sebuah keputusan yang baik merupakan hasil dari sebuah proses keputusan yang formal, tidak menjamin sebuah hasil yang baik hanya meningkat. Jadi sebuah keputusan yang baik merupakan hasil dari sebuah proses keputusan yang formal dan tidak menjamin hasil yang baik, hanya meningkatkan peluang. Jadi keputusan yang dilakukan dalam proses yang formal yang logis itu tidak menjamin hasil yang baik, hanya meningkatkan peluang. Ya. Misalnya peluangnya 90% berhasil, tapi 90% berhasil belum tentu kan. Yang akan terjadi adalah yang probabilitas 90%-nya tersebut. Bisa saja yang terjadi ternyata yang 10% tadi. Meskipun probabilitasnya 10%, tapi kan itu mungkin saja terjadi. Sebuah keputusan yang baik dapat dijelaskan apa adanya, didasarkan pada data atau informasi. Ya. Konsisten dengan alternatif yang ada dan dengan referensi pengambilan keputusan. Hasil yang baik mudah dikenali, tapi bukan berarti itu hasil dari sebuah keputusan yang baik. Bisa saja dihasilkan dari sebuah keputusan yang buruk hanya beruntung. Hasilnya tidak dapat dikendalikan. Nah, jadi keputusan yang baik versus hasil yang baik. Nah, di sini good decision, pengambilan keputusan yang baik bisa menghasilkan good outcome dengan probabilitas yang tebal ya, yang besar, diperlihatkan dengan garis yang tebal. Nah, tapi bisa juga menghasilkan outcome yang buruk, menghasilkan dampak yang buruk, meskipun dengan probability yang kecil, tapi bisa saja probability yang kecil itu terjadi. Lalu bad decision, keputusan yang diambil asal-asalan, spekulatif. Ya tentu probability terjadinya keputusan, terjadinya dampak yang buruk, bad outcome, itu besar. Tapi bisa juga terjadinya outcome-nya bagus, good outcome, meskipun dengan probability yang kecil. Baiklah, untuk pengantar kuliah analisis keputusan di kuliah pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.